tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, di antara suara kendaraan di jalanan dan riuh obrolan masyarakat di warung kopi, sebuah suara lain muncul. Suara yang lebih keras, lebih nyaring, dan lebih tegas. Suara itu bukan datang dari gedung tinggi atau ruang rapat tertutup, melainkan dari jalanan. Dari ribuan orang yang berkumpul, berjalan bersama, membawa spanduk, poster, dan teriakan. Di balik keringat, debu, dan asap gas air mata, lahirlah sebuah simbol baru yang kini menggema di seluruh negeri. Tuntutan 17+8. Apa itu tuntutan 17+8? Mengapa ia bisa menjadi pusat perhatian? Dan kenapa ribuan orang rela mempertaruhkan keselamatan mereka demi mengusung dua angka sederhana ini? Tuntutan 17+8 bukan sekadar angka. Ia adalah kumpulan keresahan, jeritan panjang yang disuarakan dalam bentuk daftar tuntutan. Ada 17 tuntutan utama dan 8 poin tambahan yang menggambarkan betapa luasnya masalah bangsa ini. Dari harga sembako yang kian tak terjangkau, biaya pendidikan yang semakin mahal, lapangan pekerjaan yang sempit, hingga persoalan kebebasan berpendapat dan transparansi pemerintah. Di balik setiap angka, ada wajah manusia. Angka pertama bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal ibu rumah tangga yang kebingungan ketika uang belanja tak cukup membeli beras, minyak, dan sayur sekaligus. Angka lain mencerminkan perjuangan seorang mahasiswa yang harus bekerja sambilan demi bisa membayar biaya kuliah. Ada pula tuntutan yang menyinggung buruh. Mereka yang rela bekerja 12 jam sehari namun tetap kesulitan menghidupi keluarga. Dan tak kalah penting, ada suara rakyat kecil yang menuntut agar pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan segelintir elit, tapi benar-benar kembali kepada rakyat. Gerakan ini lahir bukan tanpa alasan. Ia merupakan hasil dari akumulasi kekecewaan panjang. Selama bertahun-tahun, rakyat merasa suaranya tak didengar. Setiap kali harga naik, alasan yang diberikan selalu sama: kondisi global, inflasi dunia, atau pandemi. Tapi bagi rakyat kecil, alasan tidak mengurangi penderitaan. Mereka tetap harus berhadapan dengan kenyataan. Uang belanja yang makin tipis, biaya sekolah anak yang makin berat, dan masa depan yang makin tak pasti. Maka ketika janji-janji perubahan hanya tinggal janji, turun ke jalan menjadi satu-satunya cara. Tuntutan 17+8 adalah bentuk artikulasi dari rasa frustasi itu. Sebuah peringatan keras bahwa rakyat sudah tak bisa lagi menunggu. Gelombang protes yang membawa tuntutan ini menyebar di berbagai kota besar. Dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, hingga Makassar, jalan-jalan penuh oleh lautan manusia. Spanduk bertuliskan tuntutan 17+8 harga mati terbentang di udara. Suara orasi menggema, bercampur dengan teriakan hidup mahasiswa dan hidup rakyat. Namun seperti halnya gerakan rakyat sepanjang sejarah Indonesia, perjuangan ini tak datang tanpa konsekuensi. Aparat keamanan turun dalam jumlah besar, barikade dipasang, kawat berduri membentang di berbagai sudut. Suara sirene meraung dan gas air mata menghujani massa aksi. Tapi di balik semua itu, ada pemandangan yang lebih kuat. Mahasiswa yang berpegangan tangan, buruh yang duduk berbaris, dan masyarakat sipil yang tak mundur meski harus berhadapan dengan tameng dan pentungan. Media sosial kemudian menjadi panggung kedua dari gerakan ini. Foto-foto dan video protes viral dalam hitungan jam. Tagar yang memuat kata 17+8 merajai trending topik. Diskusi meledak, bukan hanya di kalangan aktivis, tapi juga di ruang-ruang digital keluarga, pertemanan, hingga grup kerja. Ada yang mendukung penuh, melihatnya sebagai suara tulus rakyat kecil. Ada pula yang meragukan, menuding bahwa gerakan ini ditunggangi kepentingan politik tertentu. Namun perdebatan itu justru menandakan satu hal: tuntutan 17+8 berhasil masuk ke ruang kesadaran publik. Sejarah Indonesia mencatat gelombang jalanan selalu menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Tahun 1966, mahasiswa menuntut perubahan besar pada arah politik negara. Tahun 1998, suara rakyat mengguncangkan rezim yang berkuasa lebih dari 3 dekade. Dan kini, 2 dekade lebih setelah reformasi, rakyat sekali lagi merasa bahwa janji demokrasi belum sepenuhnya ditetapi.
tuntutan 17+8 bisa jadi adalah babak baru dari tradisi panjang perlawanan itu. Pemerintahan kami kasih nilai C, karena halnya masih sifat-sifat simbolis. Yang penting ngumpulin aja kalau misalkan kita ngelihat itu formalitas gitu ya. Jadi kita merasa ini masih formalitas, hal-hal simbolis, belum kepada pemenuhan substansi. Apa sebenarnya yang membuat 17+8 begitu relevan? Karena ia tidak berbicara tentang satu isu tunggal, melainkan kumpulan masalah yang saling terkait. Ketika harga sembako naik, daya beli turun. Ketika pendidikan mahal, kesempatan rakyat kecil untuk maju tertutup. Ketika buruh tak sejahtera, ekonomi nasional goyah. Dan ketika pemerintah tak transparan, kepercayaan publik runtuh. Semua ini adalah rantai yang saling mengikat. 17+8 menjadi wadah untuk merangkum semua keresahan itu dalam satu paket. Namun, di balik semua euforia, ada pertanyaan penting. Apakah suara ini akan benar-benar didengar? Banyak yang pesimis, mengingat sejarah panjang tuntutan rakyat yang kerap diabaikan atau diputarbalikan. Ada pula yang khawatir bahwa gerakan ini hanya akan berhenti pada bentrokan jalanan tanpa menghasilkan perubahan nyata. Tapi satu hal yang tak bisa dipungkiri, tuntutan 17+8 sudah berhasil menancapkan satu hal, kesadaran baru, bahwa rakyat punya hak untuk bersuara, untuk menuntut, dan untuk mengingatkan pemerintah bahwa mereka ada karena rakyat. Di warung kopi, supir ojek online ikut membicarakan gerakan ini. Di kampus, mahasiswa berdiskusi hangat tentang makna tuntutan itu. Menderita, rakyat dieksploitasi, sumber daya alam dieksploitasi, dari Sabang sampai Merauke, betul nggak? Kera-kera yang perkantoran juga akan berdampak dimanapun. Di pabrik, buruh membisikkan harapan agar tuntutan itu benar-benar membawa perubahan. Semua ini menunjukkan bahwa 17+8 bukan hanya milik segelintir aktivis, melainkan sudah menjadi isu nasional. Perjuangan rakyat tidak pernah instan. Kadang butuh waktu bertahun-tahun untuk melihat hasilnya. Kadang satu gerakan harus melewati jalan panjang penuh pengorbanan. Tapi setiap langkah di jalanan, setiap teriakan di tengah kerumunan, dan setiap spanduk yang diangkat adalah bagian dari proses itu. Tuntutan 17+8 bukan hanya deretan angka. Ia adalah simbol. Simbol dari kemarahan yang tak bisa lagi dibendung, dari kekecewaan yang terlalu lama dipendam, sekaligus dari harapan yang masih menyala. Di balik asap gas air mata, di balik barikade kawat berduri, ada wajah-wajah muda yang menolak menyerah. Mereka percaya bahwa perubahan mungkin terasa jauh, tapi pasti bisa diraih jika suara rakyat terus bergema. Pertanyaannya kini, apakah tuntutan 17+8 akan menjadi momentum perubahan nyata? Atau akan kembali menjadi catatan kecil dalam sejarah panjang perlawanan rakyat? Apapun jawabannya, satu hal jelas, suara jalanan sudah berbicara, dan sekali suara itu bergema, ia tak akan mudah dibungkam. Perjuangan belum selesai.